percaya berkata, amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Pada kesempatan hari ini ada banyak juga saudara kita yang tidak hadir, mungkin sedang merayakan Imlek. Selamat tahun baru Imlek bagi saudara, Kyong Hipa Choi. Kayaknya nggak komplit kalau angpau. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang setia mengikut Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. Di situ katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, Wahyu 2 dari ayat 8 sampai dengan 11 bagian dari surat kepada jemaat Smyrna. Salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang menerima pesan dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Smyrna adalah kota pelabuhan yang makmur pada waktu itu dan pusat perdagangan dengan budaya Romawi yang begitu kuat di sana. Nah, kota ini sangat loyal kepada Kaisar Romawi dan dikenal kuat dalam kultus penyembahan kepada Kaisar. Jadi Kaisar di kota ini adalah diagung-agungkan seperti Tuhan. Karena itu orang Kristen di Smyrna menghadapi tekanan besar untuk menyebut Kaisar sebagai Tuhan itu tentunya bagi kekristenan seperti menduakan Tuhan. Jadi orang Kristen di sana menolak bahwa Kaisar itu sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya karena penolakan dianggap sebagai pemberontakan sehingga menimbulkan penganiayaan. Nah, kondisi inilah jemaat Smyrna mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan karena boikot secara ekonomi. Jadi kalau orang Kristen nggak boleh beli di orang Kristen, belanja nggak boleh belanja di orang Kristen. Tekanan ekonomi begitu kuat. Seperti saudara dengar beberapa hari yang lalu yang jual B2 dilarang, ya. Saudara, itu saya nggak tahu kenapa dilarang, takut sama B2-nya, saudara. Nah, berbeda dengan jemaat yang ada di 6 lainnya, yaitu jemaat Efesus, jemaat Laodikia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jemaat Smyrna ini berbeda. Jemaat ini dipuji karena ketekunan dan kesetiaan di tengah penderitaan. Itulah sebabnya dalam ayat ini dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ayat ini berbicara tentang kesetiaan di tengah ujian, saudara. Kesetiaan di tengah ujian, kesetiaan itu bukan sekedar perasaan cinta kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar perasaan cinta. Jadi kalau kita setia kepada istri kita, bukan hanya sekedar kita perasaan cinta kita kepada istri kita, tetapi suatu kenyataan atau ketaatan yang nyata. Jadi ketaatan yang nyata. Tuhan ingin mengajak kepada kita semua. Ketika kita berbicara tentang setia kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan, tetapi saudara, kalau kita tidak taat kepada kebenaran firman-Nya, berarti kesetiaan kita diragukan. Kesetiaan itu akan ditunjukkan dengan bagaimana? Dengan menghadapi tekanan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada tekanan, masalah terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita setia, berarti kita tidak akan meninggalkan itu sekalipun ada di dalam tekanan. Kesetiaan terlihat pada saat justru dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, apakah kita setia? Dalam keadaan sulit, apakah kita tetap mendampingi pasangan kita? Atau memang ada istilahnya, ada uang abang sayang, tidak ada uang
kaki melayang atau tangan melayang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan saat nyaman, dan Tuhan berjanji akan melindungi mereka yang setia mengikut Tuhan. Sekalipun dalam keadaan tekanan dan pencobaan. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena di situ katakan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika apa? Ketika kita setia, ketika kita taat kepada Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mencatat, Tuhan memberi upah pada waktunya. Ketika kita setia. Jadi orang yang ingin bertumbuh, hatinya bertumbuh, otomatis saudara, kalau hatinya bertumbuh dilihat setia atau tidak. Kesetiaan bukan tentang kuatnya kita, tetapi tentang ketekunan kita berpegang pada firman Tuhan sampai akhir. Itulah sebabnya saudara, kita sebagai murid Kristus tidak hanya dikenal seberapa lama menjadi orang percaya, tetapi dari seberapa setia kita mengikut Tuhan. Berapa yang dari kecil sudah Kristen? Ada di antara saudara? Dari kecil sudah Kristen? Wah, banyak juga dari kecil sudah Kristen. Anak saya belum lahir saja sudah Kristen. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan lamanya menjadi percaya, tapi setia nggak kita ikut Tuhan? Renungkan berapa banyak bolong dulu. Kesetiaan mengikut Tuhan adalah tanda kedewasaan rohani. Ketika hati bertumbuh, kesetiaan menjadi nyata dalam sikap. Contoh yang paling kecil saja sebetulnya keluarga itu melambangkan antara Tuhan, Allah Tritunggal, ya dilambangkan di dalam keluarga kita. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, dapatkah kita menunjukkan sebagai patron dari Allah itu? Dan seringkali patron ini dirusak saudara. Supaya apa? Supaya pengenalan akan Allah dikaburkan. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunjukkan kesetiaan menjadi nyata dalam sikap kita, dalam keputusan kita, dalam ketekunan kita di hidup kita sehari-hari. Seorang murid Kristus saudara, yang setia mengikut Tuhan adalah bukti bahwa hatinya sedang terus bertumbuh. Murid yang hatinya bertumbuh memahami bahwa mengikut Tuhan bukan hanya tentang menerima berkat. Setuju? Terkadang saudara orang iring Tuhan, jadi waktu susah, ditawarinya begini saudara, di Injilinya. Wah pokoknya percaya Tuhan, gak pernah sedih, kamu susah diberkati Tuhan. Ternyata saudara doanya dijawab. Diberkati Tuhan, dia rajin ibadah, dia setia kepada Tuhan. Tapi setianya ada embel-embelnya. Contohnya begini, saya kalau nggak rajin ke gereja takut berkatnya atau Tuhan tidak memberkati saya. Jadi inti tujuannya bukan Tuhannya, tetapi apa? Berkatnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukan hanya tentang menerima berkat, tapi tentang bertahan sampai akhir. Banyak orang berkata bahwa ini adalah akhir zaman. Sebetulnya saudara, akhir zaman itu sudah apa? Dari zamannya rasul-rasul sudah berkata akhir zaman. Kalau saudara perhatikan, ada kata-kata yang dikatakan begini, ada akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Tanda-tandanya gimana? Saudara lihat tanda-tanda baca Alkitab. Jangan sampai kita nanti begini saudara, kita nggak bertahan cuma gara-gara ekonomi. Sekarang saudara katanya diglobalkan, seluruh global nih makanan semua. Nah, nanti suatu saat saudara akan dikontrol dengan keadaan pusat. Pusatnya di mana? PBB sekarang sudah kolab, dibentuk lagi satu badan yang diatur oleh Donald Trump. Saya tidak berbicara itunya, tetapi saudara suatu saat nanti akan ada satu global yang mengatur kehidupan orang. Contoh, bapak ini sering sakitnya apa? Kesemutan pak? Nah, terus suka capek nggak pak?
suka capek. Supaya mudah, nanti saya pasang itu ya. Jadi bisa ngontrol, nanti gampang ketika itu dibuka laptop, truk, oh Bapak sakitnya di sini, jadi gampang itu. Pasang apa Pak? Pasang chip. Mau nggak kira-kira begitu? Otomatis mau saudara. Kenapa? Karena dikontrol. Bapak nggak perlu susah-susah pakai jam apa itu yang ada denyut jantungnya segala macam, ngecek tensi darah, dan nggak perlu susah-susah, terekam sendiri nanti di sana. Uang punya ATM bisa nggak diambil orang? Bisa, gampang. Tapi kalau ATM-nya kuncinya di sini, kecuali dipotong tangannya. Masukkan itu. Berapa uang saudara? Semua pakai uang digital. Tiba-tiba digital semua pakai digital. Terus akhirnya apa? Saudara dibikin susah. Mesin mati, uang saudara hilang misalnya begitu. Waduh, gelagapan. Saham, maaf saudara yang main saham. Saham tiba-tiba ngedrop, stuck, mati mesinnya stuck, turun semua, nggak ketahuan kan. Tiba-tiba saldo saudara nol, saham saudara hilang. Stres nggak? Stres. Duitnya kemana? Aduh, sudah sekian tahun saya nabung, sudah, aduh nggak ada artinya lagi saudara. Dan ini kondisi, mungkin sekarang saya akan bicara, tapi kita nggak tahu ke depan. Sebab saya juga pernah bicara suatu saat nanti gereja sudah lagi tidak lagi, mungkin ada orang ke gereja nggak lagi pakai duit cash, pakai duit kartu kredit, persembahannya segala macam. Dulu tahun kapan saya bicara begitu, sekarang sudah ada, cuman hanya pakai apa? Handphone, QRIS. Sekarang mau diterapin di GPKDI JRB pakai QRIS. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, setia, tetap bertahan sampai akhir. Jadi kesetiaan itu saudara menjadi tanda bahwa imannya telah berakar dalam. Imannya telah berakar dalam dan ia percaya bahwa Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Setuju? Bagi siapa? Bukan bagi orang Kristen. Orang Kristen belum tentu setia. Tapi ada janji Tuhan bagi yang setia. Pertumbuhan rohani bukan diukur dari pengetahuan semata. Tahu tentang Alkitab? Tahu. Ketika ditanya, oh Matius 5 ayat 21 hafal. Firman Tuhan berkata Yohanes 1 ayat 1 hafal. Pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan seterusnya. Hafal, tahu tidak menjadi jaminan. Melainkan apakah kita konsisten mengikut Tuhan? Baik dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan penuh dengan tekanan. Setia mengikut Tuhan bukan sekedar semangat ketika didorong sesaat. Ayo kita setia, ada yang mungkin barangkali menakut-nakuti. Wah saudara, apa yang saudara lakukan pasti Tuhan balas. Banyak kali kalau lagi KKR, uangnya kurang, saudara akan diberkati Tuhan. Saudara apa yang saudara tabur, percaya saudara akan tuai. Keluarkan isi dompet saudara. Taburkan untuk Tuhan. Tapi karena saudara naburnya tulus, saudara akan dapat tuaian. Tapi kalau saudara naburnya terpaksa, aduh. Saudara jangan harap semua orang yang dengar firman itu akan menuai seperti apa yang dikatakannya itu. Tergantung hati. Tergantung hati. Jadi setia mengikut Tuhan bukan sekedar semangat sesaat. Bukan hanya rajin beribadah atau aktif dalam pelayanan. Jadi kesetiaan adalah buah hati yang bertumbuh. Saya masih berbicara tuh tentang setia. Ketika hati seorang murid, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika hati seorang murid Kristus itu semakin dewasa secara rohani, maka kesetiaan menjadi gaya hidup. Bukan kewajiban yang terpaksa. Contoh yang paling gampang saja. Ketika umur keluarga atau pernikahan saudara semakin dewasa, ya, semakin dewasa.
sekalipun pasangan saudara menyusahkan, saudara akan tetap apa? Tetap bersama? Tetap bersama. Wah, lu nyusahin gue gendeng-gendeng aja. Lu kira mesra ya? Ada orang yang jalan tuh mesra gandengan tangan. Padahal dia buat apa? Buat pegangan. Ada di situ, wah ketawa kakak dulu lah, ngakui aja begitu. Padahal apa? Padahal dia takut jatuh kalau nggak pegang istrinya. Oh, dilihat orang setia begitu ya? Wih, bukan. Takut jatuh, saudara. Nah, jadi saudara, sekalipun sudah lama, bukan berarti dengan bilang, lu kan dulu kan, lu dulu ya. Ini maaf ya, yang begitu. Dulu lu nyia-nyiain gua lu. Sekarang udah tua lu mau datang ke gua, megang-megang gua. Dulu apa lu, gua ditinggalin aja. Makanya mesra. Jangan di rumah berantem begitu ya, awas lu. Tuh, om bilang apa begitu. Saudara, bukti cinta, bukti cinta itu adalah setia. Sampai kapan? Sampai akhir. Jadi itu saudara, jadi menandakan sudah menjadi gaya hidup, bukan kewajiban dan terpaksa. Saya yakin dan percaya istrinya yang seperti itu juga bukan layan dengan terpaksa, bukan. Ya kan, dulu punya duit lu masih sayang enggak ada setianya begitu. Ngabur melulu. Punya duit ngabur, punya duit mabur, sekarang enggak punya duit datang. Namanya setia. Hatinya bertumbuh, kasih kepada Tuhan semakin dalam, dan disitulah muncul kerinduan untuk terus mengikut Tuhan. Ya, untuk terus mengikut Tuhan. Jadi Yesus menegaskan bahwa mengikut dia membutuhkan komitmen yang dalam, saudara. Mengikut Tuhan membutuhkan komitmen yang dalam. Bukan hanya sekedar saudara, saya orang Kristen, saya ibadah, enggak cukup di situ. Seorang murid Kristus yang hatinya terus dibentuk oleh Tuhan akan memiliki komitmen yang kuat. Tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Sini bicaranya tentang tekanan hidup, di gereja lain bicaranya soal apa saudara? Diberkati, diberkati. Ketika enggak diberkati nyangkal Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Kesetiaan bukan hasil paksaan, sekali lagi bukan hasil paksaan, tetapi buah dari hubungan hidup dengan Tuhan. Nah, berikut ada, kenapa sih saya tulisnya kesetiaan itu anjing gambarnya saudara. Saya pikir apa yang agak lucu, nggak tahu itu muncul, iya anjing itu adalah anjing yang setia. Dia setia. Nah, sekarang alasan apa yang menyebabkan seorang setia mengikut Tuhan? Karena mengasihi Tuhan. Sebagai orang percaya kita mengikut Tuhan, ya kita mungkin merasakan sebagai pengikut Kristus, mungkin merasakan tidak nyaman bila ada orang bertanya, apakah benar-benar kamu mengasihi Tuhan? Saya tanya, benar-benar kamu mengasihi Tuhan? Aduh, rasanya mungkin saudara berkata, aduh. Maka dengan berbagai alasan kita akan menegaskan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan menyatakan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Menyatakan begini saudara, mungkin menyertakan bukti menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, bahkan kita berani berkata, aku tidak pernah absen beribadah. Aku gak pernah absen berdoa, aku datang. Makanya aku diangkat sebagai apa? Sebagai ini dan itu. Terus apalagi saudara? Bahkan saudara mungkin juga saudara aktif di dalam Komsel atau HPM. Bukankah itu lebih dari cukup? Hari Minggu saya ibadah. Kaum ibu saya datang walaupun saya pria. Saya datang karena saya nganterin saudara. Saya besuk, saya nganterin. Sama apa lagi? Kaum pria apalagi? Kalau lagi ada kaum pria, saya kalau tidak ada kerjaan yang lainnya atau pelayanan yang lainnya, saya hadir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu belum cukup membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Sehingga banyak orang Kristen berkata begini saudara, yang berpikir kalau sudah berdoa, menyembah, pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, melayani, berkorban dan lain sebagainya, berarti sudah mengasihi Tuhan.
Matius pasal yang ke-15 ayat 8, saudara. Banyak orang beribadah cuman hanya dengan mulutnya saja. Coba kita buka Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Benarkah seperti itu? Saya setia kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, saya main apa, semuanya. Saya aktif di dalam HPM. Tapi hatinya bagaimana? Apakah hatinya cuma hanya saudara memuliakan Tuhan hanya dari bibir? Ternyata saudara, persekutuan doa aktif, melayani Tuhan aktif, berkorban dan lain sebagainya itu aktif. Ternyata tidak membuktikan bahwa semua itu bukan bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau begitu saudara, bagaimana cara kita tahu seorang Kristen itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Coba kita baca Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wah, dahsyat saudara. Di sini katakan Bapa, ia akan dikasih Bapa di surga, dan aku pun akan mengasihi. Jadi kalau apa? Kalau mengasihi akan dibalas dengan kasih. Bahkan di sini bukan hanya kasih saja, melainkan saudara, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, di sini dengan jelas mengatakan kalimat ini penting untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh, yaitu barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di sini saudara, tekanannya saudara pada memegang dan melakukan. Melakukan apa? Melakukan perintah Tuhan atau menerima dan melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan itu sendiri. Inti dari itu saudara, intinya ya, kasih akan Tuhan membuat seseorang itu siap untuk memegang perintahnya. Kasih akan Tuhan itu saudara membuat seseorang siap untuk memegang perintahnya. Jadi kata memegang itu bisa mempunyai arti memiliki atau mempunyai, memelihara. Dengan demikian mereka akan mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang mempunyai firman, melakukan atau memiliki firman, memelihara firman, dengan demikian pasti orang itu akan mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia akan memegang segala-galanya. Dia pegang segala-galanya. Ukurannya, patokannya, dasarnya adalah firman. Kata memegang itu. Jadi dengan demikian, dengan memiliki serta memelihara firman, maka seorang sedang membuktikan kasih akan Allah. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita tetap memegang dan melakukan firman? Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-24, Yohanes 14 itu. Nah dari sini saudara, terlihat bagaimana orang Kristen yang setia ketika
seorang mengasihi Tuhan maka sudah layakkah, sudah selayaknya ia menjaga dan menuruti firman. Sudah selayaknya ia menjaga dan menuruti firman. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Barang siapa mengasihi aku, ia menuruti firman. Jadi barang siapa tidak mengasihi aku, maka dia juga tidak menuruti firman. Orang Kristen yang setia mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan menuruti, mentaati dan mengikuti perintah Tuhan. Sebagaimana yang Yesus katakan, ya, Yesus mengasihi Bapa dengan membuktikan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Kalau saudara baca ayat 31, di situ katakan dengan jelas. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai penghargaan akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Bukti kalau seorang Kristen itu mengasihi dan menjaga perintahnya merupakan bentuk penghargaan atas perintah itu. Itu akan ada buktinya. Jadi jika kita mengasihi Kristus, maka kita sepatutnya kita menghargai perintahnya. Jadi seorang murid setia mengikut Tuhan, karena mengasihi Tuhan berarti kesetiaannya lahir dari hubungan kasih. Dari hubungan kasih, bukan dari kewajiban atau tekanan. Apapun perintah firman Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan bukan karena tekanan takut dihukum, bukan, tapi karena saudara mengasihi. Apapun perintahnya. Saudara, saya tadi pagi udah siap-siap mau jalan ke sini. Sudah siap-siap, sudah pakai batik, sudah apa begitu ya. Saya sudah siap-siap mau jalan. Dia bilang, "Pak, beliin obat dulu lah. Perut saya nggak enak." Apa saya langsung ngegas? Ntar aja. Ya enggak lah, karena saya tahu kondisinya, saya akan turun tangan langsung. Tidakkah terpikir dalam kehidupan kita, dalam emergensi apapun, Tuhan selalu menolong kita. Karena apa? Bukan karena kewajibannya, tapi karena mengasihi kita, saudara. Tuhan sangat sayang kepada kita. Ia atau kita taat bukan karena takut dihukum, saudara, tetapi karena hati kita terpaut kepada Tuhan. Hati kita terpaut kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Kamu akan menuruti perintahku. Jadi kasih adalah dasar kesetiaan seorang yang setia mengikut Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena ia mengasihi. Ketika kasih kepada Tuhan bertumbuh, ketaatan, kesetiaan menjadi respon alami. Contoh, ya ini kalau saudara mengasihi, dulu tatap mataku. Lagi pacaran, natap matanya kayaknya, waduh seneng sekali. Wah, sekarang kemarin bapak-bapak, ibu-ibu suruh tatap matanya pasangannya. Ada yang salting, saudara. Waduh, ada. Dulu lagi pacaran kayaknya asik bener ngeliatin matanya. Waduh gimana, tapi udah tua. Udah tua suruh tatap matanya. Tapi kalau hatinya lagi bergejolak, berbinar-binar, saudara, dia akan suka sekali. Wih, mata kamu semakin indah. Langsung deh keluar dompetnya. Wah, mah, uang belanjanya papa tambahin deh. Kalau saya nggak pernah ngomong begitu. Uang belanjanya papa tambahin, terserah lu, karena uangnya dipegang sama lu. Jadi saya tinggal minta. Nah saudara, dari seorang murid yang setia, sekali lagi, karena mengasihi Tuhan berarti kesetiaannya lahir dari hubungan kasih. Selanjutnya saudara, setia mengikut Tuhan karena apa? Karena mengerti anugerah dan keselamatan. Kita setia mengikut Tuhan karena mengasihi Tuhan, dan semua itu kita lakukan karena anugerah dan keselamatan. Di mana
ini merupakan respon iman, saudara. Kita itu menerima anugerah dan keselamatan itu karena respon iman kita yang tulus atas kasih karunia Allah, di mana keselamatan diterima sebagai hadiah cuma-cuma melalui iman kita kepada Kristus. Bukan hasil usaha kita sebagai manusia, bukan. Tetapi saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Coba kita baca dulu di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Nah, apa anugerah menurut Alkitab? Anugerah adalah ketika Allah Bapa mengutus anaknya untuk menderita dan mati untuk menyelamatkan kita. Itu anugerah. Kenapa itu anugerah? Karena seharusnya kitalah yang menanggung hukuman itu. Kita yang menderita, harus mengorbankan darah, kita harus mencucurkan darah, mati untuk dosa kita. Dan itu tidak ada yang bisa melakukannya. Yesus yang mampu menggenapi hukum-hukum itu. Dan dia mati untuk saudara. Dia mati untuk kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, anugerah ketika Allah Bapa mengutus anaknya untuk menderita. Yesus dengan rela menyerahkan dirinya kepada Allah untuk menderita, mati di kayu salib. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Sudahkah kita menyerahkan sesuatu demi Allah? Sudah? Sudah menyerahkan nyawa saudara untuk Allah? Sudah kan menyerahkan penderitaan untuk Allah? Jika kita belum, saudara, maka kita kehilangan demi Kristus. Maka kita kehilangan apa-apa demi Kristus. Maka kita akan kesulitan memahami hal-hal yang terkait dengan tindakan Yesus dalam menyerahkan nyawanya demi kita. Karena apa? Karena kita dalam mengikut Tuhan belum merasa kehilangan apa-apa. Saya pernah, saudara, ketika saya mengalami tekanan yang sedemikian rupa, saya tetap memandang salib Kristus. Karena dia sudah melakukan segala-galanya untuk saya. Itu menjadi kuat. Kalau saudara kurang memahami tentang arti pengorbanan Yesus, maka saudara akan mudah goyah. Mudah tidak setia. Mudah saudara akan meninggalkan ketaatan. Ketika kita kesulitan memahami hal-hal yang saudara terkait dengan tindakan Yesus, menyerahkan nyawa kita, menyerahkan nyawanya untuk kita, maka saudara, ketika saudara tidak pernah mengalami itu, saudara akan kesulitan untuk memahami bahwa Yesus mati untuk menyerahkan nyawanya bagi saudara. Anugerah merupakan kata penting dalam Alkitab. Nah, dalam hal ini saudara, hal yang baik jika kita memahami arti serta sangkut pautnya dengan anugerah lewat kematian Kristus. Nah, dalam perjanjian baru ada beberapa istilah Yunani yang diterjemahkan bahwa anugerah atau hadiah. Nah, memahami anugerah hendaknya kita melihat ketika Yesus dengan pilihannya sendiri menyerahkan dirinya demi kita. Contoh, saya ini dihina sama, ya sudah kenal Pak David, tentu Pak David nggak pernah menghina saya. Saya dihina Pak David, udah begitu diludahin, udah begitu ditampar di depan umum dan seterusnya dan seterusnya. Tapi suatu saat ketika dalam kesusahan, saya mau untuk apa? Ketika Pak David dalam keadaan yang itu, saya mau berkorban untuk Pak David. Itulah Yesus untuk saudara. Jadi memahami itu menjadi penting, saudara. Apa yang terjadi pada Yesus? Dia diserang, difitnah, diperlakukan dengan buruk. Perjanjian baru menyebut bahwa Yesus yang tabah menghadapi permusuhan dengan orang-orang berdosa. Wajahnya diludahi. Dia yang adalah raja segala raja, tuan segala tuan, diludahi wajahnya di tengah pengadilan. Bahkan ada orang yang menampar wajahnya, menampar wajah raja segala raja. Akan tetapi saudara, Yesus mengampuni mereka dengan sukarela
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni itu sangatlah penuh dengan pengorbanan, saudara. Membuka hati mengampuni untuk orang lain. Kalau Yesus mau mengampuni musuhnya yang sudah menyakiti hati yang begitu rupa, tidakkah kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita? Kalau kita mengasihi Yesus, kita mau membuka hati, kita mau mengampuni. Sekalipun mungkin sulit, engkau enggak mampu untuk melakukan itu. Tapi Yesus mampu untuk mengampuni dirimu. Mengapa engkau tidak mampu untuk mengampuni orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi penderitaan apa yang pernah ditanggung demi kebenaran? Yesus melakukan itu. Sekarang saudara, penderitaan apa yang saudara pernah tanggung karena kebenaran? Ada? Apabila kita tidak pernah mengalami apa makna dari anugerah, akibatnya kita akan menganggap keselamatan itu sebagai keselamatan yang murahan. Saudara menderita karena kebenaran. Karena apa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan itu adalah anugerah. Keselamatan bukan hanya keselamatan yang dijanjikan. Sebab begini saudara, kalau kita memahami Yesus Kristus yang mati di kayu salib karena hanya memberi keselamatan, karena hanya memberi jaminan surga bagi kita, itu adalah keselamatan yang murahan. Kenapa? Karena saudara, contoh begini, contoh. Ketika saudara tahu susah itu membuka apa? Membuka kaleng yang isinya adalah mungkin leci di dalamnya atau buah leci kalengan. Saudara lalu susah membuka itu, saudara ambil alat untuk membuka. Betul? Ketika itu sudah terbuka, alatnya apa? Dibiarkan dan tidak digunakan kembali. Apakah Yesus yang saudara terima dalam kehidupan saudara seperti itu? Ketika saudara yakin bahwa saudara masuk surga, ketika saudara yakin dan saudara menerima keselamatan, kalau Yesus jadikan tujuan saudara, maka Yesus ketika saudara meyakini hal itu, Yesus sudah enggak berfungsi lagi sebagaimana fungsinya. Padahal Yesus memberikan itu dirinya untuk saudara. Agar saudara menjadi orang yang terhormat. Yang tadinya bukan apa-apa menjadi anak Allah. Bukankah itu menjadi satu kebanggaan untuk kita? Yesus, kita ini telah dipilih oleh Yesus. Kemarin anak muda berbicara tentang bagaimana dipilih, apa itu dipilih. Ternyata saudara, ketika saya diberi tema khotbah ini menjadi tantangan, kenapa kita dipilih? Ternyata Tuhan ingin memilih kita agar kita yang tidak tahu arah, hidup kita yang tidak tahu arah, Yesus memilih kita supaya kita punya arah. Hidup kita punya arah. Apa arahnya? Lewat apa? Lewat firman. Firman adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Itu arah. Ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita, Yesus memilih saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara tahu tujuannya. Tentang hidup ke depan. Seringkali kita berasumsi. Tapi Yesus menuntun saudara agar tujuannya jelas. Itulah anugerah. Karena Yesus mau tinggal dalam kehidupanmu. Yesus mau mati bagi kamu. Bukan tujuannya saja saudara. Tapi pribadi Yesus. Ketika engkau memiliki Yesus, anugerah yang begitu besar. Jangan buang itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Anugerah adalah komitmen total dari Allah kepada kita yang dinyatakan melalui Yesus. Itu anugerah. Roma 8 ayat 32 berkata begini saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anugerah terlihat ketika Allah memberikan dirinya kepada kita melalui anaknya. Itu adalah anugerah. Memberikan dirinya. Nih, biar kamu miliki. Supaya kamu hidup terarah. Supaya kamu punya tujuan. Supaya kamu punya makna di dalam menjalani hidup ini. Tidakkah kita bersyukur? Allah mana yang mau memberikan dirinya supaya kita punya arah, punya tujuan, punya makna
Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi keselamatan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bukan paket hadiah yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Seperti center class. Ya, bukan paket hadiah yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Seperti hadiah center class. Kita sebagai murid Kristus beriman pada Yesus bukan karena menghendaki keselamatan dan menjadikan Yesus sebagai alat keselamatan. Tadi saya sudah contohkan, kalau Yesus sebagai alat keselamatan, ketika keselamatan sudah sampai, ketika keselamatan sudah diperoleh, ketika jaminan surga sudah diperoleh, artinya saudara tidak perlu lagi Yesus, karena Yesus sebagai alat. Jangan memperalat Yesus untuk kehidupan saudara. Tempatkan dia sebagai pribadi yang berdaulat dalam kehidupan saudara dan kita semua. Cara berpikir ini adalah salah. Kalau kita cuma hanya menjadikan Yesus sebagai alat keselamatan. Karena di dalam berkomunikasi dengan Allah, Yesus Kristus tidak menjadi tujuan. Dia hanya, kalau saudara menjadikan alat, jadi dia hanya alat mencapai tujuan saudara. Bila kita menjadi orang Kristen karena takut mati, ya, nanti kalau sudah mati kemana, terus takut tidak masuk surga, memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dari neraka, merasa terganggu dengan rasa bersalah, terus saudara, sehingga perlu Yesus untuk membersihkan dari rasa bersalah saudara, kita perlu diselamatkan dari tekanan dengan rasa bersalah itu. Hidup kita menderita ketika kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita. Saudara, cuman hanya itu saja kehidupan saudara perlu Yesus, itu adalah saudara menempatkan Yesus yang salah. Kalau cuman hanya itu saudara, cuman hanya untuk menjaga damai sejahtera, cuman hanya ini, saudara itu salah. Ketika kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita dari neraka, dan sekarang sudah mencapai tujuan. Kita sudah memperoleh jaminan yaitu tempat yang di surga. Berarti kita tidak memerlukan Yesus lagi. Karena apa? Karena tujuannya sudah ada. Sudah diperoleh. Betul? Berarti sudah nggak perlu lagi Yesus. Itulah sebabnya begini. Ada banyak orang setia kepada Tuhan. Kelihatannya setia kepada Tuhan. Misalnya begini. Dulu waktu belum percaya Yesus, waktu itu sakit. Didoain sama Pak David, didoain sama Pak Opan. Sembuh. Saya tinggal ngelihat sembuh. Dia aktif ke gereja, sembuh. Kenapa Ci rajin? Iya, kok gini-gini. Saya kalau nggak rajin ke gereja takut sakit saya kumat. Ada nggak yang seperti itu? Banyak saudara. Saya ngomongnya bukan banyak lagi, banyak. Karena apa? Karena takut sakit, takut miskin. Salah, menempatkan Yesus salah. Karena kita iring Tuhan bukan karena saudara takut sakit, takut tidak diberkati dan lain sebagainya. Jadi keselamatan yang penuh anugerah itu karena keselamatan itu sepenuhnya ada di dalam Kristus. Orang yang sadar bahwa hidupnya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan akan terdorong untuk hidup setia sebagai ucapan syukur. Kesetiaan adalah respon atas anugerah yang memperoleh pribadi Yesus sehingga menerima keselamatan. Terakhir, setia mengikut Yesus atau setia mengikut Tuhan karena apa? Karena memiliki pengharapan kekal, saudara. Karena memiliki pengharapan kekal. Jadi setiap kita memiliki ekspektasi atau harapan yang kita inginkan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memiliki makna. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengiring Tuhan, ya. Kejadian itu bukan satu kebetulan. Tapi ada proses untuk saudara, untuk kita lalui agar kita mengerti, agar kita tahu makna kehidupan itu.
Contoh, waktu saudara sedang diproses dalam keadaan yang susah, dikeluarkan dari perusahaan saudara, apalagi saudara, saya pernah berkata ke teman saya begini, coba kalau kamu gak diusir di sono ya jualan di sono, kamu gak akan jadi seperti ini loh. Sepertinya kebetulan saudara, ya kebetulan, waduh lagi enak-enak begitu, diusir misalnya jualannya. Tapi itu proses, kita gak sadar, waduh gimana lagi, Tuhan bawa. Tapi itu bagi orang yang ada di dalam kasih setia kepada Tuhan. Dia akan ikut proses itu. Dia akan arahkan. Tuhan akan arahkan kehidupannya. Sehingga tujuan dan arahnya itu baik. Karena Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik. Setuju? Setuju, katakan amin. Tuhan selalu merancang yang baik bagi kita. Arah yang baik bagi kita. Tapi seringkali kita tidak bersadar akan itu. Ini proses saudara. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita sebagai murid terbatas, maka kita perlu mengandalkan Tuhan untuk mencapai harapan dan impian kita. Nah, seorang murid yang setia saudara, mengikut Tuhan karena memiliki pengharapan kekal, yaitu fokusnya bukan pada berkat, karena berkat hanya sementara. Berkat itu hanya sementara, tetapi memandang hidup dari perspektif kekekalan. Coba belajar kita memandang hidup itu dari perspektif, dari sudut pandang kekekalan. Jangan yang sementara, jangan yang sementara. Tadi saya sudah sampaikan, semua uang taruh di sini, taruh di sana, itu hanya sementara. Kalau boleh, saudara berpikir lebih lanjut lagi. Jadi kesetiaan sebagai murid lahir karena tahu bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan akhir saudara. Setuju? Tujuan akhir kita adalah kemuliaan kekal yang disediakan Tuhan. Jadi pengharapan kekal membuat seorang murid memahami bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ia sadar bahwa tujuan akhirnya adalah hidup bersama Kristus selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Itu jaminan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Mudah-mudahan saudara yang setia kepada Tuhan Yesus akan apa? Diterima oleh Yesus dan masuk ke surga. Mendingan kalau kata mudah-mudahan tinggalkan Yesus saudara. Kalau janjinya mudah-mudahan. Tidak mudah-mudahan, pasti adanya. Kesetiaan sebagai murid lahir karena tahu bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan kekal yang disediakan Tuhan. Jadi Roma 8 ayat 18 berkata, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab, bisa dibuka? Sudah buka saudara? Apa? Roma 8 ayat 18. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita murid Kristus memiliki pengharapan kekal, tidak mudah menyerah saat menghadapi penderitaan, tidak goyah ketika menghadapi kesulitan, tetapi setia walau tidak melihat hasil langsung, karena tahu bahwa kesetiaan tidak sia-sia. Seorang murid akan tetap setia mengikut Tuhan sekalipun dunia membujuk untuk meninggalkan Tuhan dengan menawarkan kenyamanan. Ya, dengan menawarkan jabatan, dengan menawarkan kenikmatan. Saudara, ini yang terjadi. Sebagai murid sejati, saudara, hendaknya tahu bahwa memiliki pengharapan kekal yang tidak diperbudak oleh semuanya itu. Itulah murid sejati. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang hal ini dalam Filipi 3 ayat 30, coba kita baca di sana. Filipi 3 ayat 30. Karena apa? Karena kewarganegaraan kita apa? Kerajaan surga. Jadi, saudara, ini yang harus saudara perhatikan. Artinya kita hidup sebagai warga kerajaan di mana nilai hidupnya berbeda dengan dunia. Jadi kalau misalnya saudara, aduh kok begini amat, ya memang beda saudara.
Nilai-nilainya itu beda. Contoh, supaya saudara subur, makmur, harus apa? Harus pinter-pinter. Tip sani, tip sono. Tipu sana, tipu sini. Nah itu. Nah terus apa? Kalau saudara mau naik jabatan, saudara sebagai karyawan, sebagai anak buah, saudara harus bisa berenang gaya katak dalam bekerja. Apa itu om berenang gaya katak? Tendang kiri, tendang kanan, singkirkan ke kiri, singkirkan kanan, jilat atas. Itu baru saudara akan sukses. Itu dunia. Orang jujur akan dikubur om. Siapa bilang orang jujur akan dikubur? Ganti lagi, orang jujur akan subur. Orang jujur akan makmur. Orang jujur akan termasyhur. Sekarang cari orang jujur susah, seperti nyari jarum dalam jerami. Kalau saudara jujur sebagai bendahara, gajinya, besar loh, banyak yang dicari. Buktikan nanti. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan bukan karena keadaan nyaman, tetapi karena kita tahu di mana rumah sejati kita. Setuju? Bukan keadaan nyaman, tapi kita tahu di mana rumah sejati kita. Pengharapan kekal bukan hanya sekedar angan-angan, tapi keyakinan yang teguh akan janji Tuhan. Roma 2 ayatnya yang ke-24. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau saudara baca bagian A-nya saja. Jadi seorang murid Kristus hidup dalam pengharapan kekal. Hidupnya akan mampu mengampuni karena tahu upahnya dari Tuhan. Hidupnya akan mampu tetap melayani walau tidak dihargai. Hidupnya akan mampu bertahan dalam iman walau diuji. Itu artinya orang atau seorang murid yang tahu dalam pengharapan. Jadi saudara, pengharapan kekal dapat membuat hidup kita melihat melampaui situasi saat ini. Kalau kita tahu pengharapan kekal, saudara akan dibuat hidup saudara tahu melampaui situasi yang terjadi saat ini. Contoh, situasi apa terjadi kesusahan. Kalau tahu saudara pengharapan kekal dan setia mengikut Tuhan, saudara akan tahu akhirnya itu kemana. Tuhan tidak pernah mengarahkan yang tidak baik dalam hidup saudara. Contoh sekarang, dulu pusing ketika saudara apa? Kok sekarang coba deh perhatikan hidup saudara. Tanpa terasa Tuhan bawa, Tuhan bawa, Tuhan bawa. Setuju? Saya dulu pusing dengan kehidupan itu. Pusing ketika saya berserah, saya berlutut. Ini waktu itu masih belum seperti ini mimbar itu. Saya berlutut di mimbar ini. Tuhan, saya menangis di hadapan-Mu Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan, Tuhanlah yang menuntun hari depan saya bersama keluarga saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, pengharapan akan janji Tuhan membuat seorang bertahan. Pengharapan akan janji Tuhan membuat seorang bertahan dalam kesetiaan. Ia tidak hanya melihat keadaan sekarang, tetapi memandang janji kekal yang Tuhan sediakan. Maka dari itu saudara, setia mengikut Tuhan adalah perjalanan seumur hidup. Kesetiaan tidak terjadi dalam semalam. Siapa yang dulu baru menikah, sudah berpikir setia sampai mati. Waktu baru menikah, baik susah maupun duka, baik senang maupun miskin, baik kaya, baik sehat maupun sakit.
akan tetap setia kepadamu. Itu hanya di mimbar pada waktu itu saya tidak mengerti tentang kesetiaan itu, saudara. 1 minggu saya menikah. Saya nggak sadar bahwa saya sudah menikah. Bukan berarti saya hilang kesadaran saya. Ya, itu ada teman saya masih muda ngajak nongkrong beli duren segala macam. Saya sudah nikah. Saya tinggalin istri saya keluar. Nggak tahu dia udah habis kerja. Ya kerja. Dia kan sendirian tinggalnya di ruko, dia di atas, pulang kerja capek, saya ngeluyur, pulang malam, besok pagi-pagi istri saya kerja, bilang ngapa ribut saudara, seminggu menikah ribut. Waktu itu belum ada nyanyian pulangkan saja ya ke rumah orang tuaku, enggak ada. Saya bilang kalau kamu begitu udah pulang aja, karena dekat saudara. Kalau saya misalnya suruh pulang, istri saya orang Manado, saya nggak punya uang ongkosnya, jadi berat di ongkos. Saya bilang karena memang satu kompleks, sudah kalau kamu masih belum itu balik saja ke rumah orang tuamu. Untung istri saya SABAR, dia enggak. Bukan karena saya ganteng lalu dia tetap melekat dengan saya, bukan. Dia ngerti barangkali tentang janji itu. Saya yang tidak mengerti, saya sadar. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika setia itu bertumbuh, maka pertumbuhan itu adalah seumur hidup. Kesetiaan tidak terjadi dalam semalam, tapi dibangun setiap hari melalui hati yang mau bertumbuh. Sudahkah saudara mau membangun hati yang setia kepada Tuhan setiap hari? Sudahkah saudara bangun? Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara, baca renungan, ikuti renungan. Ada pertanyaan introspeksi diri untuk diri kita, tanyakan kepada kita, tulis, kerjakan itu. Maka saya yakin dan percaya iman saudara akan terus bertumbuh. Silakan pemusik masuk. Selamat menjalankan semua firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya undang saudara